Sapi semua dimanapun berada. Hari ini saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusriyadi. Ini salah satu motivator di Riau. Bang Yus. Alumni HMI juga ya? Iya, siap. Alumni HMI. Saya kebetulan didaulat oleh komisioner Komisi Informasi Bang Setriang Mondong jadi apa nih? Tak apalah namanya, dan Bang Mansur. Padahal saya baru datang pertama sekali. Inilah enaknya di sini. Siapapun yang datang langsung bisa jadi host, langsung bisa jadi pembicara. Kita obrolkan apa saja. Oke. Teman-teman semuanya, hari ini kita tahu COVID-19 ini telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi bangsa ini. Banyak anak-anak muda yang ragu apa yang mau dilakukan. Tidak hanya anak muda barangkali, pemerintah pun juga bingung. Teman-teman ingat beberapa hari yang lalu misalnya pemerintah Jokowi meminta kepada bank untuk menyalurkan kredit untuk perbaikan ekonomi kepada bank. Sementara teman saya banyak kali kepala bank di Pekanbaru ini menyatakan pemerintah itu tidak punya data mana yang harus dibantu dan mana yang tidak. Ini saya sampaikan untuk menyatakan bahwasannya pemerintah sendiri bingung gitu kan. Suaranya. Kata orang bank, kalau kami bantu, siapa yang kami bantu? Mana hasil surveinya? Mana UKM misalnya yang harus dibantu? Jangan-jangan nanti dibantu UKM satu, malah UKM yang terdampak. Yang diminta bank itu adalah UKM yang tidak terdampak. Tapi pemerintah kita mungkin ke depan bisa dihadirkan Pak Kadis Perindak barangkali ya UKM untuk menyatakan memang benar tak dia tidak punya data tentang mana UKM yang terdampak atau tidak. Itu salah satu contoh saja. Gitu kan pemerintah aja bingung, apalagi anak muda kan begitu Pak. Iya betul. Sekarang mungkin sebagai motivator di Riau, menurut Pak Yusriyadi gimana sih kondisi anak-anak muda kita sekarang itu? Oke. Makasih Bang Sapordin Koto Iya. Saya kenal dengan Bang Sapordin Koto ini sebagai wartawan senior ya. Wah. Luar biasa. Ini saya menjadi satu sangat spesial nih. Bisa didaulat menjadi pembicara yang moderatornya Bang Sapordin Koto. Wah. Terima kasih juga untuk The Best Coffee ya. Apapun ceritanya, obrolannya obrolin aja di sini. Ini bahasanya bahasa anak muda nih. Oke. Kita mulai dari apa Bang ya? Menggali persoalan anak muda hari ini gitu. Sebenarnya gini. Kalau saya melihat COVID-19 ini sebenarnya momentum. Momentum untuk apa? Momentum untuk kita tuh lebih memiliki satu jiwa entrepreneurship sebenarnya ya. Karena apa? Karena sebenarnya banyak orang itu suksesnya ketika dia menghadapi situasi sulit begitu. Ya. Atau kita sering sebut dengan bagaimana seseorang itu bisa keluar dari zona nyaman. Selama ini kan banyak orang merasa nyaman dengan ya apa yang dia dapatkan dalam kondisi yang normal begitu ya. Tapi ketika misalnya pekerjaan sekarang menjadi sulit ya, kita tahu banyak anak-anak muda yang ya bekerjanya sebatas ya mungkin gajinya tuh UMK gitu ya, upah minimum kota gitu ya. Itu mereka sebelum COVID itu masih berpikir bekerja itu ya menjadi karyawan begitu kan, dengan gaji 2,7 gitu ya atau 3,5 itu sudah puas begitu. Tapi ketika COVID di mana mereka harus di-off-kan, mereka sekarang tidak punya pekerjaan, tapi kan mereka harus hidup juga. Jadi kebetulan saya juga dosen di salah satu kampus di Riau ini, dan banyak sekali mahasiswa saya itu yang bekerja sambil kuliah. Jadi terus terang mereka kesulitan sekarang menghadapi situasi ini karena banyak yang sudah tidak bekerja lagi. Pada saat yang sama mereka harus membayar uang kuliah, membiayai uang kos mereka, makan. Tapi kan namanya manusia itu pasti akan berpikir dan kemudian dia bertindak. Dengan situasi sulit ini mereka sekarang sudah berpikir bagaimana menjadi pebisnis walaupun kecil-kecilan ya. Mereka mungkin sekarang sudah mulai belajar digital marketing, bagaimana menjadi reseller, atau bagaimana misalnya kopi aren ini ya. Jadi kopi aren, kopi nira ini juga bisa menjadi satu produk yang bisa kita jual ke masyarakat dengan cara yang sekarang ini lebih mudah. Jadi yang paling terpenting adalah dalam situasi sulit ini nggak boleh putus asa, tetap punya masa depan, punya harapan dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih relevan dengan kebutuhan bagaimana seharusnya eksis di sulit-sulit ini. Jadi saya kira ini kesempatan nih Bang bagi anak muda nih untuk menjadi entrepreneurship.
Ntar kalau udah jadi entrepreneur sebenarnya gajinya udah nggak 2.700.000 lagi sebenarnya. Di orang kaya Bisa 27 juta, bisa 270 juta gitu. Mungkin makin menarik kayak ini penjelasan Pak Sredi. Mungkin kita persilakan dulu. Teman-teman yang hadir di sini ada Insinyur Joni Setiawan Mundung katanya mau jadi Bupati Indu ya. Ada Bang Edar Darlis katanya mau jadi kepala daerah juga di Sumbar. Iya. Tapi partai aja belum mencalonkan. Dan kawan-kawan wartawan ada beberapa pimpinan media di situ yang hadir. Kita persilakan dulu minum kopi aren karena di sini di Kedubes Cafe ini memang khasnya adalah kopi aren. Sip, mantap. Kopi aren terenak, kan? Iya. Jadi tadi menarik sekali penjelasan dari Pak Yasriadi ini terkait apa yang harus di anak muda ya. Kita agak apa sedikit Pak, gimana misalnya baru-baru ini pemerintah meskipun sekarang dibubarkan gitu kan. Iya. Saya mungkin meskipun wartawan agak politisi juga kayaknya, agak jerempet-jerempet gitu kan. Misalnya beberapa waktu yang lalu pemerintah itu mengeluarkan namanya kartu prakerja. Ya kan? Apakah program kartu prakerja itu meskipun sekarang sudah ditutup katanya ya, menurut Pak Yasriadi efektif nggak untuk memotivasi kalangan muda kita untuk berusaha, gitu kan? Iya. Sebenarnya saya dari awal kurang mendukung ya kartu prakerja itu. Sebenarnya mengapa saya kurang mendukung? Ini kurang memberikan satu pendidikan ya. Jadi mereka ini udah tempat pemerintah menghentikan ya? Iya, karena mereka kan jadinya seperti bukan dikasih pancing, tapi dikasih makanan langsung disuapin begitu. Seharusnya begini, sekarang ini pemerintah harusnya ya, bagaimana memfasilitasi agar UKM itu difasilitasi dalam arti misalnya permodalan, ya. Kita tahu bahwa misalnya banyak bank yang dulu dibantu oleh pemerintah ya, seperti kasus BRBI, itu kan banyak uang pemerintah tuh habis, triliunan begitu. Terus macam kasus-kasus lain lah ya, misalnya memberikan bantuan kepada Bank Senturi. Ini yang terakhir banyak sekali uang negara itu dirampok ya oleh pemerintah itu sendiri ya, seperti kasus Jiwasraya. Coba bayangkan uang yang triliun tersebut itu kalau misalnya disalurkan ke UKM. Jadi nanti pemerintah ya punya infrastruktur sampai ke tingkat desa, ke tingkat kelurahan, RT RW. Ini RW RT ini sebenarnya bisa punya peran untuk menggagas satu unit bisnis bagi anak-anak muda atau mungkin bagi ibu rumah tangga yang intinya mereka dibina dan dimodali gitu. Ya tidak harus pakai jaminan lah untuk memodali mereka gitu. Tapi yang terpenting dibina. Jadi uang yang anak-anak muda ini dibina, menciptakan suatu produk, yang produk tersebut kemudian nanti bisa dipasarkan begitu. Jadi uang yang ada di pemerintah ini seharusnya jangan dikasih seperti makanan kemudian disuapin, tapi dikasih pancing, dikasih mereka kerja, difasilitasi, kemudian pada akhirnya mereka akan punya satu kebiasaan untuk bagaimana membangun suksesnya itu karena memang dengan cara bekerja, bukan tidak suka meminta gitu, Bang. Jadi yang pas itu kayaknya sekarang itu adalah bisnis online itu ya. Ini salah satu karena memang saat ini kan orang itu sudah banyak meninggalkan informasi melalui media-media offline. Rata-rata semua orang punya Facebook. Rata-rata anak-anak muda punya Instagram. Rata-rata mungkin sebagian ada Twitter ya, atau menjadi YouTuber gitu ya. Intinya dengan adanya medsos ini sebenarnya ini menjadi satu peluang begitu bagi anak-anak muda apabila dia punya produknya itu bisa diinformasikan. Jadi juga ada WA. WA itu nanti janganlah buat status historisnya itu kegalauan, tapi jual produk yang gitu Bang. Motivasi produk yang menghasilkan. Ya namanya hidayah kan nggak tahu ya, maksudnya gini, ketika orang melihat status kita, ada produk yang kita tawarkan, yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah ya. Bisa saja dia mungkin lagi butuh produk tersebut begitu, sehingga dia membeli begitu. Jadi saya kira ini COVID-19 ini peluang gitu. Hanya saja pemerintah, sekali lagi kita harapkan bisa memfasilitasi anak-anak muda ini supaya mereka nanti punya semangat untuk menjadi mungkin lebih khusus pemerintahnya, apakah provinsi, apakah kota yang harus memfasilitasi itu? Ya saya kira kolaborasi lah Bang ya, antara pusat ya, provinsi, kabupaten kota.
sampai nanti kecamatan, kemudian kelurahan, desa, RT, RW. Jadi memang betul-betul fokus menyiapkan anak-anak muda yang punya semangat untuk berbisnis, punya semangat untuk menjadi entrepreneurship itu difasilitasi dengan baik gitu. Mungkin menarik sekali ya, karena kita tahu bahwasanya saat COVID ini memang banyak orang kehilangan arah. Kehilangan arah artinya adalah dengan adanya pelarangan-pelarangan, pembatasan-pembatasan, tentu memang tidak normal lagi gitu kan, sudah normal. Mungkin Pak Yasriyadi punya paket-paket pelatihan, paket-paket motivasi yang bisa mungkin digunakan oleh masyarakat, karena kita tahu pemerintah itu sekarang harusnya dia itu memang mempunyai gimana caranya membangkitkan ekonomi ini. Yang kata pengamat-pengamat hari ini minus. Cara membangkitkan itu adalah yang paling tepat itu tentu kan menggerakkan anak mudanya sehingga bisa membuat produk, bisa menjual, bisa segala macam. Kira-kira paket-paket pelatihan itu ada nggak Pak? Kita punya nggak? Oke, jadi gini nih ya, saya banyak memberikan materi itu sebenarnya lebih pada pendekatan secara spiritual ya, spiritual motivation. Jadi gini, sebaik-baiknya motif seseorang itu karena ada faktor spiritual, faktor hubungan dia kepada Allah gitu ya. Jadi gini aja lah, kita sadarkan sajalah kepada anak-anak muda ya. Kalau kita mempelajari Islam, karena kita Muslim, mungkin apa Muslim juga ya. Coba kita. Kalau MIV harus Muslim. Oh iya betul, sorry ya. Saya ketua cabang Padang dulu. Mantap. Misalnya gini lah ya. Coba kita kaji aja rukun Islam. Rukun Islam itu pertama kan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian sholat, puasa, 2 lagi apa? Membayar zakat dan naik haji ke Mekah ya. Ini 2 kewajiban kita sebagai umat Islam. Ini adalah bisa ditunaikan oleh mereka yang memiliki uang, betul nggak? Kan kita disuruh membayar zakat, berarti menjadi muzaki gitu ya. Artinya kalau misalnya orang ini sudah mampu membayar zakat, pasti dia punya kemampuan ekonomi yang baik. Berarti umat Islam itu sebenarnya harusnya kaya. Harus. Betul kan? Meskipun tidak wajib, tapi harus. Harus, karena rukun Islam itu sudah menyuruh kita untuk jadi orang kaya begitu. Yang kedua, berangkat naik haji ke Mekah itu biayanya besar kan? Ya. Sekarang berapa juta bang? Yang kemarin umroh 25. Oh 25 ya? Ya 25. Itu pun dibayarkan. Bisa kena 35-40 kalau naik haji ya. Artinya kan kita harus mampu. Ini dalam konsep dasar rukun Islam saja kita disuruh untuk menjadi orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Nabi pernah mengatakan bahwa ada 10 rezeki ya, yang apabila kamu ingin mengambilnya, 9 itu ada di dunia perdagangan. 9 itu ada di dunia perdagangan. Kalau misalnya kita mau mengambil uang sebanyak 100 M gitu ya, 100 M di sebuah kompetisi bisnis, maka yang 99 M itu ada di dunia perdagangan. Dan Nabi pun berdagang. Dan Nabi pun berdagang begitu. Karena ketika kita berdagang, kita nggak diikat oleh orang, bahkan kita mempekerjakan orang. Nah, jadi sebenarnya ajaran agama Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi seorang entrepreneurship. Nah, yang ketiga, ini hadis yang paling terkenal, ya. Hadisnya itu sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan manfaat bagi orang lain, kan betul kan? Warunas anfa'uhum linnas. Artinya bagaimana memberikan manfaat ini? Ya mungkin kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, ya kan? Membuka lowongan kerja, ya. Kemudian menciptakan suatu produk yang bermanfaat sebagai seorang entrepreneurship. Jadi sebenarnya membangun nilai entrepreneurship itu sebenarnya nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Jadi harusnya anak-anak muda kita, terutama anak generasi muda Islam, itu nggak boleh berpikir untuk menjadi pegawai sebenarnya. Jadi pedagang ya? Jadi pedagang. Dan jual apa saja ya? Sayangnya bang, hari ini yang menjadi pengusaha besar itu kan yang banyak dari kalangan non-muslim. Ya jujur gitu, karena mereka mungkin lebih ulet, lebih disiplin, lebih punya semangat. Karena gini, jiwa entrepreneurship itu memang tidak bisa dimiliki kalau dia tidak mau melatihnya dari awal, gitu ya. Jadi memang ini adalah orang yang punya keberanian, orang yang punya disiplin, orang yang berani bertanggung jawab, orang yang bisa membangun hubungan, relationship dan lain-lain. Dan ini sebenarnya harusnya ada pada kita, karena ajaran agama kita sudah mengajarkan untuk bagaimana menjadi seorang entrepreneurship, sudah dicontohkan oleh Nabi. Di tengah COVID-19 ini, udah nggak usah lagi berpikir untuk kerja menjadi pegawai.
Jadi pedagang saja. Jadi pedagang aja, reseller Info. ya. Buat status WA-nya itu kalau bisa jualan terus. Facebooknya jangan galau, tapi jualan. Banyak ya, kita bisa kerjasama lah. Ini contohnya ada kopi aren ya, kopi Dira. Nanti kawan-kawan yang mau datang kemari ya, ini langsung bisa ketemu sama pengelola usaha di sini. Kita jual kopi aren ini, kopi Dira ini. Bayangkan kalau misalnya satu hari dapat untung 2.000 saja per bungkus. Targetnya satu hari bisa 50 bungkus kan 100.000 sebenarnya. Ya, kalau kita mau beli, kita bisa Bang. Bisa 3 juta sebulan Bang. Sambil jalan sambil kerja. Saya kira ini motif yang harus ditanamkan bagi kita, terutama ya generasi muda Islam lah. Namun demikian Bang, tidak sekedar motif, tapi kan butuh pengetahuan, butuh belajar. Karena solusi dari satu persoalan itu adalah pengetahuan. Makanya mereka harus ikut training begitu. Ya, kami sebenarnya gini Bang, saya sama tim itu punya Forbis, namanya Forum Bisnis Riau. Jadi kami adalah kumpulan para pengusaha yang juga bergerak di bidang apa ya, retail, kemudian kita juga punya usaha-usaha lain. Kami ngumpul, kami berbagi Bang. Kemarin kita sudah melakukan satu kegiatan training entrepreneurship itu di 10 titik di setiap kecamatan. Dan sebagai informasi kawan-kawan semuanya, tanggal 25 bulan Juli 2020 ini kami akan menyelenggarakan tanggal 25 ya. Nanti bisa dicek di Facebook Yusriyadi Trainer ya, untuk informasi pelatihan untuk bisnis anak-anak milenial, dan juga bisa nanti informasinya dicek di channel YouTube Yusriyadi Berbagi Inspirasi. Mudah-mudahan di sana juga banyak informasi dan motivasi yang saya berikan agar kita tetap semangat di tengah kesulitan COVID pada hari ini ya. Diulang Yusriyadi. Sekali lagi, teman-teman semua yang ingin mendapatkan motivasi, saya punya channel YouTube ya, namanya Yusriyadi Berbagi Inspirasi. Silakan ditonton ya, mudah-mudahan ada satu pencerahan yang bisa kita dapatkan, dan jangan lupa subscribe dan like, dan kalau memang bermanfaat silakan share. Tapi intinya saya ingin berbagi agar kita semuanya punya semangat ya, menghadapi situasi yang sulit ini, tetap ya survive, tetap punya harapan, tetap punya cita-cita. Insyaallah saya kira itu aja mungkin Bang. Iya, mantap. Mungkin sudah habis juga, setengah jam kita berdiskusi, tapi ada pertanyaan ya, ada yang nonton rupanya. Ada yang nonton, ada ya. pertanyaan di WA saya. Katanya begini, bisnis online itu, jual beli online maksudnya, memang secara umum bagus. Tetapi yang terjadi di situ lebih parah dari hukum rimba. Misalnya bisnis kuliner hari ini dia jual bakwan hari ini 10.000 misalnya. Kemudian datang lagi yang jual satu lagi 5.000, datang lagi 3.000. Tidak ada etika di bisnis online ini. Sehingga dari cerita dia ini, dari 10 bisnis online seperti itu hanya 2 yang bagus. Karena tidak adanya etika dari bisnis online itu. Hukum rimba yang berlaku. Ada satu gak kuat, murahin lagi harganya. Kadang karena dia baru coba-coba, yang penting jual aja, untung sedikit jual gitu kan. Gimana kira-kira menghadapi kalau hal seperti ini? Satu aja ya, waktu kita udah habis nih. Oke, ini memang ada yang nanya. tanda nih. Ada yang nanya ya. Jadi begini, jadi kalau kita pakai analogi, bagaimana apa sebabnya di simpang lampu merah itu terjadi chaos gitu ya? Karena lampu merahnya nggak hidup ya, betul nggak? Sehingga orang mau berebut gitu ya. Dengan adanya traffic light itu ada merah, kuning, hijau itu kan sebenarnya mengatur, menjadi teratur ya. Sehingga pada saat merah berhenti, hijau jalan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan perintahnya. Sebenarnya gini, itu kan bukti bahwa pentingnya regulasi. Jadi supaya jangan saling menimpa, jangan saling ya, kita dihukum rimba tadi. Mungkin pemerintah perlu membuat sebuah aturan tentang asosiasi pedagang-pedagang yang bersifat online seperti ini ya, atau mereka sendiri membuat asosiasi. Ada proteksi dari pemerintah ya. Ada proteksi dari pemerintah untuk mengatur bagaimana sistem bisnis itu. Kalau kita tinjau dari perspektif politisnya gitu ya. Tapi sebenarnya gini, ini tantangan juga nih para pebisnis. Jadi kalau kita buat bisnis, kita buat produk tuh yang memang bisa berkompetisi. Kompetisi itu kan bisa dalam arti produk itu sendiri. Dalam teori marketing itu ada 4P. Produknya lebih berkualitas tidak. P yang kedua itu price. Harganya bisa lebih bersaing tidak. P yang ketiga itu namanya
promotion. Bisa nggak dia lebih mempromosikan gitu ya? Dengan cara yang paling menarik, promotion. Karena tidak selalu harga murah di juga dong. Sama kayak jual batu akik kan. Kalau pandai kita mau promosikan nih, kita bilang oh ini ada naglanya di dalam nih, kan gitu kan. Bisa bergerak-gerak dia, itu bisa mahal harga batu akik itu kan. Yang keempat, place, tempat. Bagaimana orang lebih mudah mengakses produk tersebut. Jadi saya kira kalau dalam perspektif bisnisnya, ya mungkin tantangan lah supaya kita bisa menciptakan satu produk yang lebih bersaing, bisa membuat orang lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Saya kira begitu. Tapi di sisi lain pemerintah perlu mengatur regulasi proteksi pedagang terutama ya, gitu ya. UMKM yang dilindungi ya. Ya mungkin masih banyak lagi yang harus kita obrolkan, tapi karena waktunya sudah habis, itu saja barangkali. Jadi siapa Anda datanglah ke sini ke Dubes Cafe. Ya. Saya baru pertama kali datang ke sini setengah jam yang lalu. Kemudian langsung didaulat untuk menjadi host. Anda mau jadi host, jadi narasumber datang aja ke sini. Ke Dubes Cafe di Arengka, tidak berapa jauh dari Pasar Pagi. Itu saja barangkali. Secara pribadi saya mohon maaf apabila salah dan janggal dalam diskusi ini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.